Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-33. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-33. Setelah kembali ke Aleluwu, Saweri Gading bergegas mengumpulkan para pembesar istana di ruang rapat. Dalam rapat tersebut, Saweri Gading langsung mengutarakan niatnya untuk melamar seorang penguasa yang tinggal di sebuah istana yang megah. Penguasa tersebut tak lain adalah Wetendri Abeng. Spontan hal ini langsung memancing kegaduhan di ruang rapat tersebut. Mungkin Saweri Gading dan para pasukannya memang tidak tahu siapa itu Wetendri Abeng. Namun, para pembesar istana jelas tahu betul bahwa Wetendri Abeng adalah saudari dari Saweri Gading itu sendiri. Tentu pernikahan sedarah adalah hal yang dilarang keras oleh sang Patotoe. Akhirnya, para pembesar istana memutuskan untuk menunda pertemuan tersebut. Sebagai gantinya, para pembesar istana langsung berkumpul di tempat lain dan membahas tentang keputusan Saweri Gading ini. Selesai rapat, maka kembalilah para pembesar istana tersebut ke ruangan di mana Saweri Gading sedang menunggu. Para pembesar istana juga telah sepakat bahwa sebaiknya kebenaran harus segera diungkap demi kebaikan Aleluwu. Maka berdirilah salah seorang penasihat istana, dan dia pun mulai membacakan keputusannya. Hasil keputusan ini juga sebagai bentuk pengingat kepada seluruh warga Aleluwu, di mana Batara Guru adalah orang pertama yang diturunkan di Aleluwu. Beliau menikah dengan Wenyilik Timo dari kerajaan Pertiwi. Kemudian lahirlah Batara Latu yang menikahi putri Tompotika, Datu Sengeng. Maka dari pernikahan mereka lahirlah dua orang bayi kembar yang bernama Saweri Gading dan Wetendri Abeng. Mendengar hal itu, Saweri Gading pun langsung murka. "Tutup mulutmu. Jelas yang kau sampaikan itu adalah berita bohong. Kau hanya mau menghalang-halangiku untuk menikahi Wetendri Abeng, karena dia bukan bangsawan yang sederajat denganku. Jujur saja, aku tidak peduli dengan status bangsawan itu. Aku mau menikahinya bagaimanapun caranya." Demikian ucap Saweri Gading dengan nada yang sedikit emosi. "Paduka, begitulah kenyataannya. Batara Latu telah berpesan kepada kami agar Paduka dan Wetendri Abeng dibesarkan secara terpisah, agar tidak saling bertemu dan jatuh cinta. Kalau Paduka memaksakan diri menikahi saudara sendiri, maka musnahlah nantinya Aleluwu ini." Demikian balas penasihat istana tersebut. Namun sayang, Saweri Gading yang sedang marah tidak peduli akan hal itu. Beliau kemudian langsung menarik baliknya, dan dengan satu kali ayunan, Saweri Gading langsung menusuk dan menghempaskan penasihat tersebut, hingga penasihat tersebut akhirnya wafat saat itu juga. Meski begitu, beruntunglah Pananrang langsung menenangkan Saweri Gading. Saweri Gading langsung keluar ruangan, dan nampaknya dia masih tetap kukuh dengan niatnya menikahi Wetendri Abeng. Sementara para pembesar istana juga masih tetap ingin melarang Saweri Gading melakukannya. Mereka tidak takut kalau harus merenggut nyawa sekalipun. Itu lebih baik daripada harus membiarkan Aleluwu dikutuk oleh sang Patotoe. Sementara itu, di istana lainnya, Wetendri Abeng awalnya memang cukup terpesona dengan sosok Saweri Gading ini. Namun dia sendiri sudah tahu kalau Saweri Gading itu adalah saudara kembarnya. Olehnya itu, Wetendri Abeng pun mampu mengontrol perasaannya sendiri. Namun, satu hal yang dikhawatirkannya adalah apabila Saweri Gading justru benar-benar jatuh cinta kepadanya, maka pasti situasinya akan semakin rumit. Dan benar saja, Aleluwu saat ini sedang gempar akibat ulah Saweri Gading. Lewat mata-matanya, maka berita itu telah sampai ke telinga Wetendri Abeng.
Maka segeralah dia mengirimkan utusannya untuk menemui Saweri Gading. Bersama utusan tersebut diberikan pula beberapa barang bukti, seperti gelang dan sehelai rambut milik Wetendri Abeng. Singkat cerita, utusan tadi pun telah berada di depan Saweri Gading. Dia pun berkata bahwa Wetendri Abeng benar adalah saudara kembar Saweri Gading. Sebagai bukti, maka diberikanlah gelang, cincin, dan sehelai rambut milik Wetendri Abeng. Benar saja, gelang dan cincin tersebut adalah sama dengan yang dimiliki oleh Saweri Gading. Bahkan helai rambut tersebut pun nampak sama dengan rambut pada Saweri Gading. Maka jelaslah sudah bukti-buktinya kalau Wetendri Abeng adalah saudara kembar Saweri Gading. Tak ayal hal itu pun langsung membuyarkan perasaan Saweri Gading. Dia langsung tertunduk lesu dengan tatapan yang kosong. Layaknya orang yang kalah dengan perlombaan, Saweri Gading pun akhirnya sadar akan kelakuannya. Dia pun langsung meminta maaf kepada para pembesar istana. Kini, tidak ada lagi niatannya untuk melamar Wetendri Abeng. Ternyata bukan hanya itu pesan yang dibawa oleh Wetendri Abeng. Melalui utusan tadi, Wetendri Abeng juga berpesan bahwa apabila Saweri Gading sangat ingin menikah, maka sebaiknya Saweri Gading menikahi saudara sepupunya, yakni I Wecudaik, yang berasal dari Ale Cina. I Wecudaik sendiri adalah anak bungsu dari Lhasa Tumpugi, yang merupakan penguasa di Ale Cina. Kecantikan Wecudaik pun memang tidak beda jauh dengan Wetendri Abeng. Maka tentu hal ini menjadikan Saweri Gading langsung kembali bersemangat. Ya, kini Saweri Gading punya tujuan baru, yaitu berlayar ke Ale Cina dan meminang putri dari kerajaan tersebut. Kuru Sumange, ucap Saweri Gading. Dia pun langsung bergegas pergi dan bersiap menuju ke Ale Cina. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-33. Kita tentunya masih akan lanjut ke episode 34, 35, dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Oke, jadi teman-teman stay tune terus di channel ini. Sambil menunggu silahkan nonton video saya yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload ke channel ini. Oke. Dan sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.